Penguasa Kuil Surgawi, Bab 323. Kalau begitu, apakah kita hanya akan menyaksikan kebangkitan Kerajaan Naga? Ini tidak sejalan dengan rencana milenium kita. Ketua ketiga Departemen Perang Singa juga menarik napas saat ini dan berkata dengan wajah serius. Presiden Departemen Perang Singa lainnya juga memiliki ekspresi serius. Sebenarnya ada dua manusia ahli tingkat raja yang bersembunyi di Kerajaan Naga. Setelah mereka mengetahui berita itu, bahkan jika mereka memberi mereka 100 lagi wilayah Kerajaan Naga. Pada saat ini, semua ahli tingkat pembicara di Departemen Perang Singa terdiam. Akhirnya, 10 menit kemudian, pembicara yang berada di puncak level Master Tao, yang setara dengan Dao Yi, perlahan berkata, "Tuan-tuan, apakah Anda lupa bahwa Departemen Perang Singa kita dapat mendominasi dunia hanya dengan 2 pertempuran penuh? Sedikit lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi Departemen Perang Kerajaan Naga di dunia timur telah mendominasi dunia ini selama lebih dari 2000 tahun. Kemudian Ketua Departemen Perang Singa berhenti, dan terus berbicara dengan ekspresi yang sangat serius, kebangkitan Kerajaan Naga tidak bisa dihindari, kita tidak bisa menekannya, Dan lebih dari 100 tahun yang lalu, perang ke-8 Departemen di dunia Barat berkumpul. Alasan mengapa begitu mudah untuk melawan Kerajaan Naga adalah karena beberapa penguasa tertinggi di Kerajaan Naga tidak berurusan dengan dinasti itu dan tidak ikut campur mengira Kerajaan Naga mudah untuk dilawan. Oh, jangan lupa, lebih dari 80 tahun yang lalu, akhir yang menyedihkan dari Departemen Perang Jepang yang tidak percaya setelah menempatkan pasukan di Kerajaan Naga. Ketua pertama Departemen Perang Singa berhenti sejenak saat berbicara, lalu melanjutkan, lagi pula, di benua barat dunia, kita sendiri juga punya masalah, bukan? Kita dikalahkan oleh kita beberapa dekade yang lalu. Perang Macan Departemen dan Departemen Perang Beruang Besar yang kami tekan lebih dari 10 tahun yang lalu sekarang siap untuk bergerak. Hehe, Departemen Perang Singa kami kuat, tapi Anda benar-benar berpikir kami bisa melakukannya sendiri, bisa bukankah kamu berperang melawan seluruh dunia? Yang lainnya, jangan membahas detailnya. Misalnya, jika Kerajaan Naga benar-benar berada dalam situasi putus asa dan mereka bergabung dengan Departemen Perang Beruang Besar, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kalian bersaing? Bisakah? Jika demikian, lalu jika Perang Macan ditambahkan ke dalam kalimat, apakah masih mungkin? Pembicara pertama dari Departemen Perang Singa memasang cibiran yang sangat sinis di wajahnya. Di Departemen Perang Singa, ketika mereka melakukan sesuatu dan menetapkan kebijakan nasional, mereka sebagian besar harus bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Belum lagi, saat ini, salah satu dari 9 pembicara mereka sedang dipenjara di markas besar Kuil Surga. Setelah pembicara pertama dari Departemen Perang Singa selesai berbicara, 7 pembicara lainnya terdiam. Karena mereka mengetahui akibatnya, yaitu mereka tidak bisa, setelah Departemen Perang Kerajaan Naga dan Departemen Perang Beruang Besar bersatu sepenuhnya di bawah tekanan mereka. Yang kalah pasti berada di pihak mereka. Hei, pembicara pertama, Anda yang membuat keputusan. Kami tidak akan memilih kali ini, jadi Anda yang memutuskan. Setelah sekian lama, pembicara kedua dari Departemen Perang Singa juga memiliki tingkat Master Tao Alam Biologis tahap akhir. Orang kuat dalam pertempuran menghela nafas dalam-dalam. Ada sedikit rasa kesepian di wajahnya. Sudah berapa tahun Departemen Perang Singa kita begitu dirugikan. Markas besar Departemen Perang ditebas dengan pedang, dan bahkan nasib nasional Liberty City pun terputus. Setelah itu, Ketua pertama Departemen Perang Singa, lelaki tua dengan kekuatan tempur yang mirip dengan Dao Yi, mengangguk dan berkata, terima persyaratan Dao Yi dari kamp penjaga aturan, dan kemudian tanda tangani perjanjian gencatan senjata dengan Kuil Surga. Dan Kerajaan Naga, prioritas utama kami sekarang adalah mengatur ulang wilayah, membangun kembali Departemen Perang, dan pada saat yang sama menenangkan sekutu kami. Dalam waktu singkat, Kerajaan Naga yang tidak dapat ditindas terlalu kejam kamu menekan mereka terlalu kejam, semakin kuat mereka akan bangkit kembali. Bagus, setuju, pertimbangan kembali, hubungi Kuil Surga. Untuk sesaat, setelah pembicara pertama Departemen Perang Singa selesai berbicara, pembicara lain dari Departemen Perang Singa juga mengangguk setuju. Sejauh ini keagungan dan reputasi Departemen Perang Singa telah rusak parah. Oleh karena itu, prioritas utama mereka saat ini adalah memperbaiki kawasan dan membangun kembali aliansi Z8. Setidaknya untuk waktu yang singkat. Jadi, 2 menit kemudian, di ruang pertemuan dengan peraturan tertinggi Departemen Perang Singa, 8 pemimpin Departemen Perang Singa melakukan panggilan video ke markas besar Kuil Surga. Kemudian, Qian Mian, mengenakan seragam militer dan dengan wajah dingin, muncul di layar lebar di ruang konferensi Departemen Perang Singa. Yang Mulia Qian Mian, kami menerima persyaratan Dao Yi, dan kami akan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Kuil Surga dan Departemen Perang Kerajaan Naga. Mulai sekarang,
semua kebencian sebelumnya akan terkubur di masa lalu. Bagaimana? Pembicara satu berkata kepada Qian Mian dengan ekspresi serius. Qian Mian tersenyum ringan, mengangguk dengan gagah berani, dan berkata, "Oke. Saya sangat senang Anda dapat membuat keputusan yang tepat. Perjanjian gencatan senjata dapat ditandatangani hari ini, dan pembicara dapat yakin, Lion Denin ketua dari Departemen Perang, Kuil Tianshan menjamin bahwa dia akan kembali dengan selamat ke Departemen Perang Singa dalam 10 hari. Oke, kami percaya pada kredibilitas Kuil Surgawi dan karakter Tuan Xiao, pemimpin Kuil Surgawi." Ketua pertama Departemen Perang Singa mengangguk ke arah Qian Mian dengan ekspresi serius. "Kamu tidak akan kecewa." Qian Mian mengangguk sambil tersenyum, lalu memutus komunikasi video dengan Departemen Perang Singa. Saat berikutnya, Qian Mian di markas besar Kuil Tianshan menghela nafas lega. Departemen Perang Singa bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata, dan ini merupakan hal yang baik. Perang di seluruh dunia tidak akan meningkat lagi dalam waktu singkat. Para prajurit Kuil Surga kini juga bersiap menghadapi perang dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah situasi di luar wilayah tenang untuk sementara, Kuil Surgawi mereka akan memiliki lebih banyak energi untuk menangani sekte kuat tingkat kaisar yang tersembunyi di dalam wilayah tersebut. Ini pasti akan menjadi pertarungan besar lainnya, tapi setidaknya sekarang setengah lebih mudah, bukan? Jadi Qian Mian tersenyum, dan ada lebih banyak senyuman di wajahnya. Dia sudah cantik, tetapi ketika dia tersenyum saat ini, dia menjadi lebih cantik. Kuil Surga telah ditutup, dan sekarang beberapa personel tertinggi Kuil Surga, kepala balai dan wakil kepala balai, serta Tianyi dan orang kuat lainnya di puncak tingkat kaisar, semuanya juga telah mundur, berusaha untuk meningkatkan status mereka ke tingkat puncak, mencerna kekurangan yang tertinggal setelah peningkatan dramatis sebelumnya. Orang-orang kuat di Kuil Tianshan sedang mengasingkan diri. Demikian pula, mereka berada di wilayah kerajaan naga dan kediaman keluarga Tang di Yanjing. Gao Weiwei juga menerima pesan yang dikirimkan Qian Mian padanya. Gao Weiwei juga tersenyum dan bermain dengan Xiao Xiao sebentar, lalu dia memanggil Xiao Hong, Tang Xia, dan Tang Yan dan mempercayakan Xiao Xiao kepada mereka. Keluarga Tang di Yanjing memiliki pemeriksaan dan perlindungan takdir nasional kerajaan naga, dan di dalam keluarga tersebut, ada dua komandan lama, Xiao Zantian dan Tang Zhen, dan Gao Weiwei, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao sejati. Oleh karena itu, keselamatan semua orang di keluarga Tang juga bebas dari rasa khawatir. Di ruang rahasia keluarga Tang, Gao Weiwei mengenakan gaun antik berwarna putih, duduk bersila, dengan senyuman di wajahnya, dan perlahan menutup matanya. 7 hari kemudian, suaminya, suami yang tak tertandingi yang bepergian keluar wilayah, memiliki keberanian yang luar biasa, dan menebas markas besar Departemen Perang Singa dengan pedangnya, akan kembali dengan pasukan sekte tingkat di wilayah tersebut. Sebagai istrinya, dia harus berkontribusi kali ini. Gao Weiwei tahu betul bahwa di antara 9 sekte terkuat di tingkat kaisar di Kerajaan Naga, pasti akan ada master tingkat Tao. Jadi dia juga perlu meningkatkan diri, dan dalam 7 hari terakhir, dia akan bekerja keras untuk meningkatkannya. Perlahan-lahan, Gao Weiwei menutup matanya, dan seluruh pikirannya menjadi sunyi senyap. Sebelumnya, lebih dari 20 hari yang lalu, setelah dia memperoleh warisan Jiwer, dia memiliki kekuatan tingkat Master Kuasi Tao. Hanya saja dia masih belum menyerap semua yang Jiwer tinggalkan dan berikan padanya sebagai hadiah. Dalam ingatan Gao Weiwei, Jiwer, istri Jenderal Tianxia 2 tahun lalu, juga berada di puncak level Master Tao. Ya, meskipun Jiwer belum menembus level Raja Manusia, ia masih merupakan puncak level Dao Master dan memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Dao Yi. Hanya saja, mustahil bagi Gao Weiwei untuk mencerna seluruh warisan Jiwer dalam waktu singkat. Dan rencana Gao Weiwei kali ini adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos dalam 7 hari ini, menerobos ke puncak alam kematian tingkat Guru Tao, secara resmi sebanding dengan tingkat Dao Chen, dan jika dia ingin mencapai langkah ini, dia sebenarnya tidak. Itu hal yang sederhana, jadi Gao Weiwei hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Gao Weiwei dari keluarga Tang juga mengasingkan diri, dan tidak jauh dari keluarga Tang, di kolam naga di bawah rumah Tetua Agung, kekayaan nasional di kolam naga masih meluap, kekayaan mendidih lagi dan tumbuh. Itu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan saat ini, nasib nasional kerajaan naga masih dalam periode yang sangat mendidih. Oleh karena itu, meskipun Tetua Agung dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menyerapnya saat ini, kekayaan nasional di Longqi tidak turun banyak. Pada saat ini, Penatua Agung Qinwu dari Kerajaan Naga, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, Penatua keempat Long Zhanguo, 4 perwira dari medan perang luar, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Wan Tiansheng. 9 sosok sedang duduk bersila di kolam naga. Secara tidak jelas, momentum seluruh tubuh mereka meningkat setiap saat.
Semua luka pada Tetua Agung dan lainnya telah diperbaiki. Pada saat ini, level Tetua Agung sendiri telah menembus ke tengah Kaisar tingkat ke-9, dan masih terus meningkat. Aura Tetua kedua Kerajaan Naga Liu Ce, Tetua ketiga Zudi, dan Tetua keempat Long Zhanguo telah secara resmi mencapai puncak tingkat Kaisar tingkat 8, dan terakumulasi menuju tingkat Kaisar tingkat 9. 4 veteran di medan perang di luar wilayah, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Wan Tiansheng yang ditempatkan di wilayah tersebut, aura mereka saat ini, belum termasuk bonus keberuntungan nasional, telah mencapai yang ke-6. Tingkat-tingkat Kaisar, dan itu masih meningkat. Dengan kata lain, kekuatan dan kekuatan tempur dari 9 master teratas Departemen Perang Kerajaan Naga telah berlipat ganda saat ini. Dan itu masih membaik. Saat berikutnya, Tetua Agung yang mengasingkan diri di Longqi menggerakkan kelopak matanya. Dia mendengar laporan dari dunia luar. Xiao Tians di medan perang ekstrateritorial telah memerintahkan kuil surgawi ditutup selama 7 hari bahwa 4 wakil kepala aula kuil surgawi dan 3.000 prajurit tingkat atas kembali ke wilayah itu. Kemudian bibir Tetua Agung itu bergerak beberapa kali, dan dia menyampaikan berita tersebut kepada para penjaga di luar, mengatakan bahwa dia mengerti, dan bahwa mereka akan terus mundur selama 7 hari. Setelah Tetua Agung menyampaikan berita itu ke dunia luar, dia bergumam di dalam hatinya, 7 hari. 7 hari, cukup. Setelah 7 hari, wilayah itu akan musnah. Tians, setelah 7 hari, kita akan bertarung berdampingan lagi. Kami, menunggu kembalinya-mu sebagai raja. Di saat yang sama, terjadi guncangan di luar Kerajaan Naga, begitu pula beberapa kekuatan teratas di Kerajaan Naga. Beberapa bulan yang lalu, Penatua Agung Qinwu dan Penatua kedua Liu Ce secara pribadi mengunjungi Sekte Qingshan Dao, sekte tingkat kaisar paling kuat yang tersembunyi di Kerajaan Naga. Pada saat ini, di Sekte Tao Qingyi, Guru Tao Qingyi sedang berada di ruang belajar. Guru Tao Qianyi mengenakan jubah Tao biru dan memiliki pedang dingin setinggi 3 kaki tergeletak di atas meja di depan dadanya penuh dengan darah di hatinya, tapi ada juga jejak kesungguhan jauh di matanya. Tidak peduli apa, pada saat ini, Guru Tao Qingyi telah memutuskan bahwa dia akan meninggalkan gunung. Situasi sedang bergulir, badai akan datang, dan ada keluarga kecil di wilayah tersebut. Sudah waktunya untuk menekannya sekali. Tapi setelah ini, bagaimana nasib Sekte Qingyi Dao saya? Akankah meroket? Atau akankah itu hancur berkeping-keping? Hei, bahkan jika aku punya 3 liter darah, aku masih akan tetap diam. Kita harus mengurus sekte ini, dan inilah waktunya untuk mendiskusikannya dengan kakak senior kita. Guru Tao Qingyi sebenarnya sangat terguncang beberapa hari terakhir ini. Kebangkitan Departemen Perang Kerajaan Naga jauh melebihi ekspektasinya. Sudah berapa lama sejak takdir nasional Kerajaan Naga pertama kali terbangun 100 tahun yang lalu? Hanya dalam 20 hari, takdir nasional Kerajaan Naga telah kembali mendidih. Dan pada saat ini, dalam persepsi Guru Tao Qingyi, naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga yang mengarah ke Yanjing mungkin sudah memiliki momentum tingkat Tao. Terlalu cepat, semuanya terjadi terlalu cepat. 4 tetua Kerajaan Naga, Qinwu, Liu Ce, Zudi, Long Zhanguo, Wan Qi menyerang 2 departemen perang besar di luar wilayah pada hari Daking. Dan junior Kerajaan Naga yang paling menonjol sekarang, yang duduk di medan perang di luar wilayah, Xiao Tians, penguasa kuil surga. Kemarin, kami benar-benar menghancurkan markas besar Departemen Perang Singa. Itu membuat darah orang mendidih hanya dengan memikirkannya. Zaman yang hebat telah tiba, dan dunia yang menarik ini sedang berubah, dan kenapa aku, Guru Tao di Qingyi, hilang? Darah yang dulunya penuh gairah telah tertidur selama 60 tahun, dan aku telah menunggu 60 tahun. Cukup, jadi kali ini, bahkan jika aku mati. Ekspresi tekad muncul di mata Qingyi Tao. Kemudian dia berdiri, mengambil pedangnya, dan berjalan keluar. Dia tidak bisa menggunakan ide dan dorongan hatinya sendiri untuk memaksa seluruh sekte Qingyi Dao untuk bergabung dengannya. Tapi dia bisa meninggalkan Qingyi Dao Zong. Saya pergi sendiri untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga dan membantu anak bernama Xiao Tians untuk ikut perang. Boom! Saat berikutnya, aura dari Qingyi Tao tiba-tiba melonjak ke langit. Itu secara langsung adalah aura puncak kaisar tingkat 9, dan saat berikutnya, dengan bunyi klik, aura Tao Qingyi tiba-tiba menembus tingkat puncak kaisar tingkat ke-9, dan secara langsung bergegas ke tingkat kematian Sang Tao. Dan terus menanjak. Pada akhirnya, dia benar-benar berada di puncak alam kematian tingkat Dao Master, persis sama dengan Dao Chen. Ya, Guru Tao Qingyi. Nama kodenya adalah Tao Qingyi. Bagaimana mungkin dirinya sendiri bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Guru Tao-nya di Qingyi adalah orang kuat di puncak alam kematian Tao. Itu hanya untuk menyembunyikannya sebelumnya. Selain itu,
Alasan mengapa dia memperingatkan tetua pertama dan tetua kedua sebelumnya adalah karena Qin Wu dan Liu Che masih terlalu lemah pada saat itu, dan kekuatan tingkat kaisar tingkat 9 mereka tidak cukup untuk menyerang 9 tingkat kaisar yang paling kuat. Sekte dalam domain. Tetapi saat berikutnya, Guru Tao Qingyi, membawa pedang panjang di punggungnya, ingin keluar untuk mencari kakak laki-lakinya, Pendeta Tao Qingyi, dan menyerahkan Sekte Tao Qingyi kepada kakak laki-lakinya. Tiba-tiba, pintu ruang belajar terbuka, dan saat berikutnya, Pendeta Tao Qingshan, yang juga memiliki pedang dingin tergantung di pinggangnya, melangkah ke ruang belajar. Haha, adik laki-laki, apakah kamu masih menganggapku sebagai kakak laki-laki? Aku tahu rencanamu. Hari itu ketika Qin Wu diserang di kaki gunung, apakah kamu yang mengambil tindakan, kan? Pendeta Tao Qingshan tersenyum dan menatap adik laki-laki yang berdiri di depannya, matanya rumit. Dia menyaksikan adik laki-laki di depannya, jenius paling menonjol dari Sekte Qingshan Dao dalam 300 tahun terakhir, tumbuh selangkah demi selangkah. Dia adalah kakak laki-lakinya, tetapi dalam banyak kasus dia lebih mirip ayahnya. Pada saat ini, Tao Qingyi melihat kakak laki-lakinya muncul di hadapannya. Hatinya bergetar, terutama saat dia merasakan aura kakak laki-lakinya. Meski sedikit lebih buruk darinya, dia masih berada di tahap akhir alam kematian tingkat Guru Tao. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Tanpa sadar dia berkata kepada Pendeta Tao Qingshan, kakak senior, kamu. Apakah kamu ahli tingkat Master Tao? Pendeta Tao Qingshan memutar matanya tanpa berkata-kata, dan kemudian berkata dengan marah, omong kosong, kesabaran Anda adalah apa yang saya ajarkan kepada Anda. Dan terakhir kali Anda pergi untuk menyelamatkan Qin Wu, Anda takut ketahuan, jadi Anda membiarkan Taiyin Kaisar Jiu dari pintu lari. Aku tidak bisa berkata-kata dan kejam, dan pada akhirnya aku harus menyeka pantatmu. Penganut Tao Qingyi, ketika dia memikirkan hal ini, otot-otot di sudut mulutnya bergerak-gerak 2 kali karena marah, dan kemudian penganut Tao Qingyi melanjutkan, oke, jangan bicara omong kosong lagi, sekarang gurunya sudah lama mati, penganut Tao Qingyi kita berbeda dengan Sekte Taiyin dan Sekte Liang, sekte ini memiliki dasar yang dalam. Hanya kami berdua, keputusan Anda adalah keputusan saya. Dalam beberapa hari, mari kita pergi bersama untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga untuk memblokir Sekte Liang dan Sekte Taiyin. Kakak senior, saya, Guru Tao Qingshan terkejut saat ini. Melihat Tao Qingshan, matanya basah. Pendeta Tao Qingshan mendengus dingin, meniup janggutnya dan memarahi, keluar dari sini. Berapa umurmu? Kamu masih berpikir bahwa aku menggendongmu ketika kamu masih kecil. Itu saja, operasi Departemen Perang Kerajaan Naga saat itulah semua anggota Sekte Qingshan Dao kami turun gunung. Pendeta Tao Qingshan berjalan keluar sambil berbicara, tetapi kata-katanya terus sampai ke telinga Guru Tao Qingyi di ruangan di belakangnya, jangan lakukan apapun sendirian. Nenekmu bahkan tidak mempercayainya, bahkan kakak laki-lakimu sendiri. Terima kasih, aku membesarkanmu sepanjang waktu. Apakah mudah bagiku? Aku serigala bermata putih, bocah nakal. Pada saat ini, Guru Tao Qingyi, mendengarkan suara makian kakak laki-lakinya, mau tak mau teringat kejadian 70 tahun yang lalu ketika dia masih kecil dan mengikuti kakak laki-lakinya kemana-mana setiap hari. Pada saat itu, Pendeta Tao Qingshan terus melindunginya, membantunya bertarung, dan membantunya berdiri. Kakak senior, terima kasih. Pada saat ini, Guru Tao Qingyi tidak bisa menahan tangisnya. Setelah beberapa saat, penganut Tao Qingyi menekan emosi di dalam hatinya dan merasakan udara dingin yang secara bertahap memenuhi seluruh Sekte Tao Qingshan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian niat membunuh di dalam hatinya meningkat pesat. Berjalan keluar dari ruang kerja, berdiri di atas tebing, memandang ke kejauhan menuju Sekte Jiutian, Sekte Taichang, Sekte Netherworld, Sekte Tianji, 4 sekte tingkat kaisar yang paling kuat. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata dengan niat membunuh, kamu lahir di Kerajaan Naga. Kamu harusnya, cinta, ini, tanah. Bab 324. Guru Tao Qingshan telah menyegel sekte tersebut. Ya, kekuatan di Kerajaan Naga adalah sekte tingkat kaisar dan terkuat pertama yang mempersiapkan perang setelah Departemen Perang Kerajaan Naga terjadi keributan besar di daerah tersebut. Sejauh ini, Qingyi Daozong berdiri sepenuhnya bersama Departemen Perang Kerajaan Naga dan mulailah mempersiapkan perang dengan seluruh kekuatan mereka. Di seluruh sekte, ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat master, hampir 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 9, dan hampir 30 pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar. Bersiaplah untuk berperang. Suasana yang sangat dingin memenuhi seluruh sekte Qingshan Dao. Di saat yang sama, situasi di dunia di luar Kerajaan Naga juga langsung menjadi sunyi. Departemen Perang Singa, yang telah diintimidasi oleh Kuil Surgawi, menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Surgawi. Semua masa lalu telah lenyap,
dan Departemen Perang Singa juga mulai mengurangi kekuatannya, memperbaiki wilayah, dan menenangkan sekutu di bawah komandonya. Ini adalah tempat di benua tengah dunia, dipimpin oleh Departemen Perang Singa. Di benua barat dunia, Departemen Perang Macan dan Departemen Perang Beruang Besar sebelumnya telah bekerja sama untuk menelan nasib nasional Departemen Perang Italia selama ratusan tahun, secara langsung menempatkan nasib nasional Departemen Perang Italia menjadi sebuah tidur nyenyak. Kekayaan nasional Departemen Perang Macan dan Departemen Perang Beruang Besar juga menyebabkan peningkatan singkat. Selanjutnya, Departemen Perang Macan dan Departemen Perang Beruang Besar yang baru muncul di benua barat dunia, membentuk konfrontasi dengan dua Departemen Perang kelas dunia lama, Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi. Semua orang saling mengawasi. Untuk sementara waktu, situasi di benua barat dunia menjadi sangat serius. Perang bisa saja pecah lagi kapan saja, tapi tidak menutup kemungkinan semua orang bisa terus hidup damai. Terakhir, di sisi jalan Dongda di dunia tempat Kerajaan Naga berada, Departemen Perang Kerajaan Naga menyusutkan kekuatannya secara gila-gilaan, bahkan tidak peduli dengan sasis besar yang diletakkannya di medan perang di luar wilayah. Kembali ke pertahanan dengan seluruh kekuatan mereka, siapapun dapat melihat bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga bertekad untuk menenangkan wilayah kali ini. Sekalipun ada ketidakadilan, domain tersebut harus tenang untuk sementara. Biarkan Departemen Perang Kerajaan Naga memiliki lebih sedikit kendala di masa depan. Jadi ketika Departemen Perang Kerajaan Naga berkontraksi penuh dan secara aktif menyerahkan sebagian besar sasisnya, sebaliknya Departemen Perang Matahari Besar, Departemen Perang Gajah, dan Departemen Perang Tongkat, yang selalu ingin bersaing dengan Perang Kerajaan Naga. Departemen tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Mereka ingin ikut campur dalam urusan Departemen Perang Kerajaan Naga, tapi mereka tidak berani. Karena sekali Anda turun tangan, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Apalagi sekarang Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan membunuh orang-orang gila di seluruh dunia. Daking yang berusia 80 tahun di wilayah mereka sendiri dikesampingkan, dan semua ahli top dikirim langsung untuk menyerang dan membunuh beberapa markas besar aliansi Z8 pada hari Daking. Dan Xiao Tians, penguasa Kuil Tianshan di medan perang di luar wilayah, bahkan langsung meretas markas besar Departemen Perang Singa. Oleh karena itu, untuk sementara, Departemen Perang tertinggi Kerajaan Naga di benua timur dunia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Mereka menunggu. Ya, tunggu saja. Yang mereka tunggu hanyalah pertempuran berikutnya di Kerajaan Naga. Karena ini bukan lagi urusan Departemen Perang Kerajaan Naga. Sebaliknya, hal itu mempengaruhi seluruh dunia dan pola selanjutnya. Jika Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan menang kali ini dalam pertempuran melawan 9 sekte terkuat tingkat kaisar di Kerajaan Naga, struktur dunia akan ditulis ulang. Dan jika kalah, beberapa kekuatan di dunia yang memusuhi Departemen Perang Kerajaan Naga pasti akan berkerumun. Adegan 8 korps perang asing dari 100 tahun yang lalu sekali lagi menampilkan kembali adegan gabungan kekuatan untuk berkendara di tanah Kerajaan Naga. Bagilah takdir nasional Kerajaan Naga. Jadi, tidak peduli apa, pada saat ini, mata seluruh dunia sekali lagi berkumpul di Kerajaan Naga. Setiap orang dapat merasakan bahwa perang akan segera datang, dan semua kekuatan sedang menunggu saat ini. Semua menunggu. Saat ini, suasana di seluruh benua di dunia luar begitu khusyuk, apalagi suasana di Kerajaan Naga. Dengan lenyapnya pusat kekuatan utama Departemen Perang Kerajaan Naga, Kuil Surgawi disegel, dan Sekte Qingshan Dao disegel. Suasana di 9 sekte tingkat kaisar terkuat dan 8 sekte tersisa di Kerajaan Naga bahkan lebih khusyuk. Untuk sesaat, semua orang kuat merasakan badai akan datang. Dan, badai yang akan segera datang pasti akan menjadi hujan lebat. Jadi untuk sementara, 8 sekte terkuat di tingkat kekaisaran yang belum diberikan status sekte di Kerajaan Naga mulai berkomunikasi dengan panik untuk membahas tindakan pencegahan selanjutnya. Hal yang paling positif di sini adalah pada hari perayaan Kerajaan Naga beberapa hari yang lalu, 4 sekte terkuat di tingkat kekaisaran menyelinap ke Yanjing dan mengambil tindakan terhadap nasib nasional Kerajaan Naga. Sekte Tianji, Sekte Netherworld, Sekte Taichang, Sekte Jiutian, 4 sekte tingkat kaisar terkuat benar-benar ketakutan. Karena jika ahli top dari Departemen Perang Kerajaan Naga datang langsung untuk menanyai mereka setelah mereka kembali, mereka tidak akan terlalu takut. Yang membuat mereka takut sekarang adalah setelah para ahli top dari Departemen Perang Kerajaan Naga kembali, mereka sepenuhnya mengabaikan serangan mereka sebelumnya terhadap nasib nasional Kerajaan Naga. Kemudian ia segera mengasingkan diri. Maka sikap ini sangat kentara, Anda berani mengambil tindakan untuk membantu nasib negara kita. Kalau begitu aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Selanjutnya, ketika saya keluar dari pengasingan, Anda akan mati atau saya akan hancur. Sesederhana itu. Tentu saja,
Anda bisa menyerahkan semua fondasi Anda di wilayah tersebut sekarang dan melarikan diri jauh keluar wilayah tersebut. Namun, sekte setingkat kaisar dan terkuat yang telah diwariskan selama ribuan tahun di kerajaan naga telah melarikan diri. Selain itu, jika dilihat secara keseluruhan, sekte tingkat kaisar yang kuat di kerajaan naga yang jelas-jelas memusuhi Departemen Perang Kerajaan Naga merasa bahwa kekuatan mereka secara keseluruhan masih lebih kuat daripada Departemen Perang Kerajaan Naga. Bukannya kita tidak bisa bertarung bersama, hasilnya masih soal dua. Namun ketika mereka mendengar berita bahwa sekte King Shandao diabadikan, hati mereka menjadi lebih berat lagi. Menurut kecerdasan mereka, King Shandao Zong tidak hanya dianugerahi gelar sekte, tetapi juga mempersiapkan perang dengan seluruh kekuatannya. Apa yang dimaksud dengan King Shandao Zong? Apakah Anda ingin melindungi diri Anda selanjutnya? Atau apakah Anda ingin sepenuhnya berpihak pada Departemen Perang Kerajaan Naga? Tidak ada alasan mengapa 8 sekte terkuat lainnya di tingkat kaisar harus panik. Bagaimanapun, dalam sejarah Kerajaan Naga, sekte King Shandao, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, adalah sekte yang asing. Mereka sangat kelas menengah dan bersemangat. Seringkali, mereka akan memihak dinasti dengan segala cara dan membantu dinasti sekuler untuk melawan musuh asing wilayah itu beberapa kali. Sekte ini dihancurkan, jadi pada saat ini, 8 sekte terkuat tingkat kaisar yang tersisa di Kerajaan Naga kemungkinan besar merasa bahwa mereka memiliki peluang besar untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga kali ini ketika memilih sekte King Shandao. Dan Anda harus tahu bahwa begitu King Shandao Zong membuat pilihan, itu berarti penyatuan 9 sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga telah hilang. Sekarang setelah King Shandao Zong muncul, akankah ada yang kedua berikutnya? Akankah ada yang ketiga? Belum lagi, 4 sekte tingkat kaisar yang sebelumnya mengambil tindakan terhadap nasib nasional Kerajaan Naga telah menebaknya dengan benar. Misalnya, di sekte King Shandao, tidak lama setelah tersiar kabar bahwa sekte tersebut baru saja disegel. Gerbang Dewa Perang, yang tersembunyi jauh di dalam gurun di sebelah barat Kerajaan Naga, segera menyebarkan berita bahwa gerbang itu disegel sebagai sebuah sekte. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, mereka tidak akan peduli siapa yang menang atau kalah. Zan juga menerima pesan yang dikirim Qian Nian kepadanya. Qian Nian bermaksud membiarkan Zan memutuskan apa yang harus dilakukan. Zan menerima berita Qian Nian dan terdiam. Kemudian dia pergi menemui Zan Wushuang, pemimpin sekte Dewa Perang, dan berbicara diam-diam dengan Zan Wushuang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, keputusan Zan kemudian untuk menutup sekte tersebut adalah karena kontribusi Zan. Karena kepala sekte Dewa Perang bertanya kepada Zan, apakah menurut Anda Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan bisa menang? Zan menjawab tanpa ragu-ragu, iya. Setelah itu, Master dari sekte Dewa Perang berhenti menanyakan pertanyaan lain kepada Zan, dan Zan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian kedua orang itu duduk saling berhadapan di ruang rahasia. Setelah sekian lama, Zan Wushuang, penguasa sekte Dewa Perang, mengeluarkan kabar bahwa gerbang gunung ditutup. Kemudian, di belakang gerbang Dewa Perang, di ruang bawah tanah sekte Potian, Chen Potao, pemimpin sekte Potian, masuk jauh ke dalam ruang bawah tanah dan bertemu dengan Tuan Xing dengan ekspresi yang sangat serius. Saat ini, di ruang bawah tanah terdalam dari sekte Potian, hanya ada Chen Potao, pemimpin sekte Potian, dan Tuan Xing yang dipenjara olehnya. Tapi tidak seperti yang lain, Tuan Xing tidak tunduk pada batasan lain meskipun dia dikurung di penjara bawah tanah ini. Pada saat ini, Tuan Xing memandang Chen Potao, yang memiliki ekspresi yang sangat serius, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, haha. Kakak laki-laki, mengapa kamu ada di sini? Itu adalah Kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga yang akan menyerangmu. Hah, Tuan Xing tersenyum penuh arti. Chen Potao, pemimpin sekte Potian, mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Tuan Xing dan bertanya, Anda tahu? Haha, Tuan Xing mencibir. Setelah Xing Lao tertawa sejenak, ia memandang Chen Pudao yang berdiri di depannya dan berkata, tentu saja saya tahu, karena ini hanya masalah waktu. Saya pikir mereka akan bertindak nanti, seperti akhir tahun, atau tahun depan. Tapi yang tidak saya duga adalah mereka bertindak begitu cepat. Saat berikutnya, Chen Pudao menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Tuan Departemen Perang, Departemen Perang Daksi, ketiga Departemen Perang menang. Dan kemarin, Kuil Tianshan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh Departemen Perang Singa. Saat Chen Pudao berbicara, mata Tuan Xing perlahan menyipit. Setelah beberapa saat, Tuan Xing menatap Chen Pudao dan bertanya, Tuan Kuil Surgawi, berapa tingkat kekuatan tempurnya sekarang? Chen Pudao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat teratas dari Kaisar sejati tingkat ke-9, Master setengah langkah, atau bahkan lebih kuat, karena jalan itu berguncang sekali sebelumnya, dan fenomena langit dan bumi muncul.
Saya merasa itu disebabkan oleh penguasa kuil surgawi. Oh, Tuan Istana, apakah dia sudah mencapai puncak kaisar sejati tingkat 9? Tuan Xing tidak bisa menahan nafas setelah mendengar berita itu. Hati saya juga sangat terkejut. Lagi pula, sudah berapa lama? Lebih dari 20 hari. Namun, kemudian Xing Lao tertawa sangat bahagia, dia menertawakan Chen Podao berkata, haha. Chen Podao, kamu sudah selesai, kamu hampir selesai kamu tidak membantu Departemen Perang Naga juga meskipun, kamu juga khusus untuk memenjarakan orang tua itu. Aku beritahu kamu kamu cepat-cepat membebaskan orang tua itu, agar Master Aula melihat bagianku, tetapi juga dengan aliansi klan langit yang rusak untuk sementara waktu, jika tidak, kamu secara khusus menunggu klan langit yang rusak menggulingkannya. Kerutan di dahi Chen Podao semakin dalam, sedikit ketidakpercayaan muncul jauh di matanya, dan kemudian dia menatap tajam ke arah Tuan Xing. Dia bahkan belum berumur 30 tahun, kan? Saat berikutnya, Tuan Xing tiba-tiba menyembunyikan senyuman di wajahnya, memandang Chen Podao dengan serius dan berkata, ya, dia bahkan belum berusia 30 tahun, kaisar sejati. Tingkat ke-9, tingkat atas masa depannya, Chen Podao, kamu mengatakannya, kita harus menunggu sampai dia menerobos ke level kaisar sejati. Sekarang dia belum memiliki kualifikasi. Chen Podao mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tetapi saat berikutnya, Tuan Xing menghentikannya lagi. Tuan Xing menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Podao, zaman kita telah berlalu. Generasi ini adalah dunia yang benar-benar hebat. Jangan tersesat, kamu pertimbangkan baik-baik. Tubuh Chen Podao sedikit gemetar, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada Tuan Xing dan langsung meninggalkan ruang bawah tanah. Tapi setelah Chen Podao naik, dia melihat ke langit, dan kemudian langsung mengeluarkan perintah untuk menutup sekte tersebut. Pada titik ini, sekte ketiga dari 9 sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga telah disegel. Namun, di antara 9 sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga, situasinya sekarang sangat jelas. Sekte King Sandao telah diberikan gelar sekte, dan seluruh sekte sedang bersiap untuk perang sepenuhnya selaras dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, tapi tidak ada yang tahu bagaimana jadinya. Kemudian Sekte Dewa Perang dan Sekte Potian semuanya diberikan status sekte. Sikap mereka sangat jelas, tidak ada yang peduli, saya akan melindungi diri saya sendiri. Pada titik ini, aliansi 9 sekte terkuat di Kerajaan Naga kembali runtuh. Dan ngomong-ngomong, apakah sekte besar yang memusuhi Departemen Perang Kerajaan Naga berani bergabung untuk menghancurkan Sekte King Shandao terlebih dahulu? Tidak, mereka tidak berani. Salah satunya karena King Shandao Zong belum membuat pilihan yang lengkap hingga saat ini. Alasan kedua adalah karena Sekte King Shandao memiliki hubungan yang sangat baik dengan dua sekte besar, Sekte Dewa Perang dan Sekte Potian. Jika sekte yang memusuhi Departemen Perang Kerajaan Naga menyerang Departemen Perang Kerajaan Naga sekarang, maka Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang tidak akan peduli. Dan jika mereka ingin menyerang Sekte Penghancur Surga, maka dua sekte tingkat kaisar terkuat ini akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, sekte-sekte yang memusuhi Departemen Perang Kerajaan Naga tidak berani menyerang Sekte King Yi Dao dengan mudah karena mereka telah melihat hasil ini. Mereka juga takut sebelum Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan tiba, mereka sendiri akan melakukannya saling melumpuhkan. Pada saat itu, Qin Wu dan Xiao Tians pasti bahagia sampai mati. Belum lagi, di antara 6 sekte tingkat kaisar terkuat, Sekte Liang peringkat pertama dan Sekte Taiyin peringkat kedua, keduanya tidak saling menyukai. Adapun 4 sekte yang tersisa, semuanya berada di peringkat terbawah, Sekte Jiutian, Sekte Tianji, Sekte Taichang, Sekte Netherworld. Pada hari ini, 9 sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga mengambil tindakan. Demikian pula, pada saat ini, kekuatan terkuat di Kerajaan Naga, Akademi Seji, juga terbagi menjadi 2 faksi. Mereka memulai perdebatan gila tentang apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Bagaimanapun, pola di Kerajaan Naga ini telah ada selama ratusan tahun. 9 sekte tingkat kaisar dan dinasti sekuler saling membatasi, dan kemudian Akademi Seji berdiri di atas mereka, menyelaraskan segalanya, dan mengendalikan arah dan proses sejarah. Seluruh Kerajaan Naga. Tapi kali ini, jika beberapa sekte dihancurkan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan, sistem pemerintahan di Kerajaan Naga juga akan runtuh. Tapi sekarang Akademi Seji masih jauh dari siap untuk itu. Maka mereka berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk menengahi dan membiarkan kedua belah pihak berhenti bertengkar. Tapi idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Tidak ada yang lain, karena ketika para master kuat dari Akademi Seji ingin keluar untuk menengahi berbagai pihak, matahari besar melayang di atas gerbang Akademi Seji. Orang kuat yang merupakan Raja Manusia, maksud Tang Yuntang jelas, mengapa Anda tidak keluar dan mencobanya?
Dekan tua Akademi Seji menghela nafas dalam-dalam, tersenyum tak berdaya dan memandang Tang Yun, yang duduk di seberangnya, minum teh dan mendiskusikan Taoisme dengannya. Tang Zun, hei, jika pola negara ini berubah, jalannya sejarah akan berubah. Dekan tua Akademi Seji berkata kepada Tang Yun sambil tersenyum masam. Tang Yun menyesap tehnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum tipis, perubahan akan terjadi. Dekan tua, sejak awal saya tidak ingin ikut campur, tetapi orang-orang yang tumbuh di negeri ini harus ikut campur. Ambil kendali atas tanah ini. Bukankah ini terlalu berlebihan untuk memulai dengan takdir nasional? Meskipun Tang Yun berbicara dengan ringan, kata-katanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hei, dekan tua itu ingin mengatakan sesuatu kepada Tang Yun lagi, tapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Akademi Seji, aku tidak mempedulikannya lagi, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Tapi dekan lama Akademi Seji bingung, dari mana Tang Yun begitu percaya diri sehingga Xiao Tians dan Qin Wu bisa menang. Tapi dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, wanita misterius di seberangnya tidak akan memberitahunya. Waktu berlalu dengan lambat, dan 7 hari hingga kuil surgawi disegel semakin dekat. Hari pertama telah berlalu, hari kedua telah berlalu, hari ketiga, hari keempat. Dan segera hari ketiga telah tiba. 6 hari. Faktanya, pada hari ketiga setelah kuil Tianshan disegel, Yin Chaoge telah mengirimkan 3.000 baju perang yang dibuat untuk para prajurit kuil Tianshan ke medan perang di luar wilayah Yanjing. Dengan kerjasama baju perang tingkat atas, kekuatan para prajurit kuil Tianshan sekali lagi telah meningkat pesat. 7 hari kemudian, ketika fajar terbit kembali di medan perang luar, gerbang markas besar kuil Tianshan di tengah medan perang luar terbuka dengan suara gemuruh. Pada saat yang hampir bersamaan, Tetua Agung dan kelompoknya, yang mundur di kolam naga di Kerajaan Naga, semua membuka mata mereka. Bersambung,